wabarakatuh. Saya Marcelari di Permatasari dengan NPM 20111000092 akan menjelaskan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin dan perkembangan di bidang politik. Secara bahasa, arti Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa merupakan kata jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti. Sedangkan kata ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, arti Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Khulafaur Rasyidin adalah dari orang-orang yang dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu adalah orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugasnya. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Ada 2 cara dalam pemilihan khalifah ini, yaitu pertama, secara musyawarah oleh para sahabat Nabi, dan yang kedua berdasarkan atas penunjukan khalifah sebelumnya. Pertama, ada proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan masa jabatan tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa yang kelak akan menjadi pengganti atau penerus atas kepemimpinannya, sehingga sepeninggal beliau terjadilah beberapa perselisihan ketika berproses pengangkatan khalifah, khususnya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Umar bin Khattab menolak usulan dari Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang lebih pantas untuk menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah melalui musyawarah, disepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah. Adapun kesepakatan tersebut karena Abu Bakar adalah satu orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, orang yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. 3, orang yang gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Dan keempat adalah imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika sedang sakit. Setelah sepakat, Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar, lalu diukti oleh Sa'ad bin Ubadah dan umat Islam seluruhnya. Abu Bakar menamai dirinya sebagai Khulafatur Rasul atau sebagai pengganti Rasul. Proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab 13 sampai dengan 23 Hijriah atau 634 sampai dengan 644 Masehi. Sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Pada umumnya, mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslim dengan serempak. Ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh umat Islam sehingga mereka secara beramai-ramai membaiat Umar sebagai khalifah. Dengan demikian, keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri, melainkan persetujuan umat Islam
Islam semua. Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai Khulafa Rasul atau pengganti Rasul, tapi sebagai Amirul Mukminin atau pengurus urusan orang-orang mukmin. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Ketika Umar sakit keras karena tertikam oleh budak Persia, beliau membentuk tim formatur. Tugas tim formatur memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya. Abdurrahman bin Auf dipercaya menjadi ketua tim formatur tersebut. Setelah Umar bin Khattab wafat, tim formatur mengadakan rapat. 4 anggota mengundurkan diri menjadi calon khalifah, sehingga tinggal 2, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Proses pemilihan menghadapi kesulitan karena berdasarkan pendapat umum bahwa masyarakat menginginkan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Sedangkan di antara calon pengganti Umar bin Khattab terjadi perbedaan pendapat, di mana Abdurrahman bin Auf cenderung mendukung Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas ke Ali bin Abi Thalib. Hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Beliau diangkat di usia ke-70 tahun dan beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai dengan 661 Masehi. Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan Utsman bin Affan. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman bin Affan. Lalu usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam kecuali mereka yang pro dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau menerima jabatan khalifah. Dia melihat situasinya kurang tepat karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Menurut beliau, situasi ini harus diatasi dan dibereskan terlebih dahulu sebelum membicarakan kepemimpinan. Namun, desakan sangat kuat. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khalifah tepat pada tanggal 23 Juni 656. Ali bin Abi Thalib menghadapi beberapa kelompok yang menuntut pengusulan terhadap Utsman bin Affan dan menghukum pelakunya. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Khulafa Rasyidin. Pertama adalah memerangi kemurtadan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu selanjutnya ada munculnya nabi-nabi palsu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mau membayar zakat menjadi tantangan pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah. Lalu yang keempat, ada tersebarnya fitnah yang dilakukan oleh Kufah di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang kelima, ada propaganda jahat anti politik Utsman yang mengharuskan Utsman bin Affan untuk melakukan permusyawarahan. Selanjutnya yang keenam adalah tragedi pengepungan rumah Utsman bin Affan. Mereka menuntut Utsman untuk mengundurkan diri dari kekhalifahan atau mereka akan membunuhnya. Lalu ada selanjutnya yaitu pembunuhan Utsman bin Affan yang dilakukan oleh pemberontak. Lalu ada perang Waqiatul Jamal yang dipimpin oleh 3 serangkai yaitu Aisyah, Zubair, Tohal pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir adalah Perang Siffin. Perang Siffin ini adalah perang saudara antara Ali Muawiyah, Bani Hashim dan Bani Umayyah. Sebab-sebab dan proses perluasan wilayah kekuasaan. Pengembangan agama Islam yang dilakukan oleh pemerintah Khulafa Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang gemilang. Ekspansi ke negeri-negeri
negeri yang jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan yang menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Islam. Di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. Dan yang kedua adalah dalam dada para sahabat Nabi SAW tertanam keyakinan yang sangat kuat tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam atau dakwah ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga ada pertentangan aliran agama di wilayah Baizatun mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Selanjutnya, Islam datang ke daerah yang dimasuki dengan sikap simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dan masuk Islam. Yang kelima, ada bangsa Sami di Syria dan Palestina, dan bangsa Hami di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat daripada dengan bangsa Eropa Bizantium yang memerintah mereka. Selanjutnya, Mesir, Syria, dan Irak adalah daerah-daerah yang kaya kekayaan inti membantu pengusaha Islam